dan batu adalah Mas Nian. Baik, kita saksikan bersama-sama kisah Malin Kundang. Ibu, aku bosan hidup miskin seperti ini. Aku ingin adik kita akan menjadi kaya. Ibu, aku bosan hidup miskin seperti ini. Aku ingin adik kita akan menjadi kaya. Malin, hidup kita memang sulit, tapi hati kita harus selalu bersyukur. Jangan tinggalkan ibu sendirian, nak. Tapi aku ingin mengubah nasibku. Aku tidak mau hidup seperti ini selama-lamanya. Malin, apakah yakin meninggalkan bumi bagaimana kalau sesuatu terjadi? Benar, Malin, kau anak satu-satunya. Ibumu pasti akan. Aku sudah memutuskan ini demi masa depan kita. Aku janji akan kembali membawa uang untuk ibu. Kalau itu maumu, pergilah, nak. Tapi jangan lupa mendaratkan jika kau sudah berhasil. Malin pergi meninggalkan ibunya yang menangis. Siti dan Batu mencoba menenangkan ibu Malin. Bertahun-tahun kemudian di sebuah pelabuhan, ibu Malin, Siti dan Batu mendengar kabar bahwa Malin telah menjadi orang kaya dan datang ke pelabuhan. Kabarnya Malin pulang dan sudah menjadi sang dasar kaya. Ya, benar. Kita harus menyambutnya ke pelabuhan. Benarkah? Oh, Malin, anakku. Aku sangat rindu padanya. Mereka pergi ke pelabuhan. Malin Kundang turun dari kapalnya, berpakaian mewah bersama seorang wanita kaya. Malin, Malin anakku. Siapa kalian? Aku tidak kenal wanita tua ini. Malin, ini ibu. Kau lupa pada ibu sendiri. Mana mungkin aku punya ibu miskin seperti ini. Pergi kau dari sini, jangan mengganggu hidupku. Malin, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada ibumu sendiri? Kau sudah lupa daratan, Malin. Ibumu yang telah membesarkanmu dengan susah payah. Malin, ibu memaafkanmu, tapi ibu hanya ingin kau ingat siapa dirimu sebenarnya. Aku tidak peduli, aku bukan anakmu lagi. Malin pergi meninggalkan mereka. Ibu Malin terduduk di pelabuhan. Ya Tuhan, jika Malin benar-benar anakku tapi dia tidak mau mengakuiku, hukumlah dia agar dia mengerti kesalahannya. Langit mendung, petir menyambar. Kapal Malin Kundang terbalik dan Malin berubah menjadi batu. Lihat, Malin berubah menjadi batu. Jangan pernah lupakan jasa orang tua. Malin, ibu tidak membencimu, tapi ibu hanya ingin kau belajar untuk menghargai. Pesan moral dari cerita Malin Kundang: hargailah orang tua, terutama ibu yang telah merawat dan membesarkan kita. Dan jangan pernah lupa daratan walaupun sudah berhasil dalam hidup. Terima kasih. Dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah adalah dongeng rakyat Indonesia yang terkenal dan berasal dari budaya Jawa. Cerita ini sering dijadikan drama, buku cerita anak, hingga film karena mengandung nilai moral yang mendidik bagi anak-anak. Yang berada di atas panggung ini adalah pemeran kisah bawang putih dan bawang merah.
sebagai bawang putih, Mbak Dita sebagai bawang merah, Mas Adit sebagai ayam, dan Mas Yakin sebagai sang raja. Baik, mari kita saksikan bersama-sama. Bawang merah, maukah kamu bantu kuku membersihkan rumah? Itu tugasmu bukan, lagi pula aku lelah. Kamu tidak baik membiarkan adikmu bekerja sendirian. Ayah ingin kalian saling membantu. Baiklah ayah, tapi cuma sebentar ya. Terima kasih kak. Bawang putih pergi ke sungai untuk mencuci baju. Tanpa sengaja, selendangnya hanyut terbawa air. Aduh, selendangku hanyut. Apa yang harus kulakukan? Seorang paman penjual ikan menolong bawang putih mencarikan selendangnya. Terima kasih banyak, paman. Sementara itu di rumah, bawang merah mengetahui kejadian itu dan merasa iri. Ia memutuskan untuk meniru bawang putih. Ayah melihat tingkahnya. Apa yang sedang kau rencanakan, Merah? Bawang merah pergi ke sungai dengan sengaja menjatuhkan selendangnya, tapi ia malah terjatuh dan basah kuyup. Pada suatu hari, bawang putih dipanggil ke istana raja karena kebaikannya. Raja ingin memberikan sebuah penghargaan. Ayah dan bawang merah ikut menemani. Bawang putih, aku mendengar kebaikanmu dari paman penjual ikan. Aku akan memberimu hadiah ini. Terima kasih yang mulia. Kenapa aku tidak mendapatkan hadiah seperti putih? Karena kau perlu belajar dari kebaikan hati adikmu, Merah. Aku mengerti ayah. Mulai sekarang aku akan menjadi lebih baik. Bawang putih dan bawang merah pulang ke rumah. Bawang merah mulai membantu pekerjaan rumah. Putih, mari kita membersihkan rumah bersama. Tentu kak, aku senang kau berubah. Kalian berdua adalah anak-anak ayah yang hebat. Ayah bangga mempunyai anak seperti kalian. Pesan moral dari cerita bawang putih dan bawang merah. Kebaikan hati dan kerja keras akan selalu membawa hasil yang baik. Sementara sifat iri dan malas akan membuat diri sendiri rugi. Terima kasih. Kita tampilkan penampilan terakhir dari kelas 5 kelompok A, yaitu drama tentang Timun Mas. Timun Mas adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa. Cerita ini sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Jawa. Yang berada di atas panggung adalah para pemeran tokoh Timun Mas. Timun Mas diperankan oleh Mbak Tara, ibu Timun Mas
Timun Mas diperankan oleh Mas Pian dan seorang penjaga hutan diperankan oleh Mas Rafa. Baik, kita saksikan bersama-sama. Timun Mas sudah besar, aku harus segera memberinya perlindungan. Raksasa itu pasti akan datang mencarinya. Ibu, ada apa? Ibu terlihat khawatir. Dengarkan baik-baik. Dulu ayah dan ibumu pernah berjanji kepada seorang raksasa untuk memberinya anak. Kini dia datang untuk menuntut janji itu. Kamu harus pergi Timun Mas dan jangan pernah kembali ke sini. Ambil ini, semoga bisa membantu. Tapi ibu, bagaimana kalau raksasa itu datang? Kamu harus berani Timun Mas. Ambil biji-biji dan tanam di setiap perjalananmu. Setiap biji yang kamu tanam akan tumbuh menjadi benda yang bisa membantumu melawan raksasa. Baik ibu, aku akan pergi. Terima kasih atas segalanya. Semoga Tuhan melindungimu, anakku. Timun Mas berjalan melalui hutan yang lebat sambil menanam biji-biji timun yang diberikan oleh ibunya. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Semoga biji timun ini bisa membantu aku. Tiba-tiba raksasa muncul di belakang Timun Mas. Akhirnya aku menemukanmu Timun Mas. Sekarang kamu harus datang denganku. Jangan, aku tidak akan menyerah raksasa. Itu sudah melindungiku. Kali ini kamu tidak bisa lari dariku. Aku akan menangkapmu juga. Timun Mas buru-buru menanam biji timun di dalam tanah. Tiba-tiba sebuah pohon besar tumbuh di depan mereka. Lihat, pohon besar ini menghalangimu raksasa. Apa ini? Aku tidak bisa lihat. Timun Mas terus berlari dan kemudian bertemu dengan seorang pria bijaksana, seorang penjaga hutan. Kenapa Timun Mas? Kenapa kamu terlihat ketakutan? Raksasa itu mengejarku. Aku tidak tahu harus kemana. Aku harus segera melindungi diri. Jangan khawatir Timun Mas. Kau telah menanam biji timun itu dengan benar. Itu adalah pertarungan dari Terima kasih penjaga. Ini adalah air suci. Jika kamu merasa panjang, jangan matahari dan raksasa itu akan terbakar. Terima kasih penjaga hutan. Aku akan melihat pesanmu. Timun Mas melanjutkan perjalanan. Raksasa muncul kembali dan mencoba menangkap Timun Mas. Kali ini tidak ada yang bisa menghalangiku. Aku tidak akan menyerah raksasa. Timun Mas dengan cepat mengambil botol air suci dan menyiramkan air itu ke arah raksasa. Aku terbakar. Apa ini? Raksasa terjatuh dan tergeletak di tanah. Terima kasih ibu. Terima kasih penjaga hutan. Timun Mas kembali ke rumah setelah berhasil mengalahkan raksasa. Timun Mas, kamu bilang apa yang terjadi denganmu? Ibu khawatir sekali denganmu. Aku berhasil ibu. Aku bertemu dengan penjaga hutan yang memberikan aku air susu dan mengalahkannya. Bangga padamu Timun Mas. Kamu telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ini kita bisa hidup tenang lagi. Ya ayah, aku tidak akan pernah takut lagi karena selalu ada cara untuk menghadapinya. Semoga kita selalu dilindungi. Ayo, mari kita merayakan kemenanganmu. Pesan moral dari cerita Timun Mas. Jika kita berjanji harus ditepati dan jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Terima kasih.